Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang menyaksikan video kali ini kita akan membahas tentang materi yaitu coba meraih beasiswa YTB. Materi ini adalah seputar pengenalan tentang beasiswa YTB. Apa itu? Mari kita ikuti video ini sampai tuntas. Nah, YTB itu lebih dikenal ya, gampangnya untuk orang Indonesia itu beasiswa pemerintah Turki atau Turki Scholarship. YTB itu sebenarnya kepanjangan dari Yurt Disi Tukler ve Akraba Topluluklar Baskanle, yaitu kalau di bahasa Indonesia kan bagian urusan orang Turki di luar negeri dan kelompok-kelompok kerabat. Nah itu ya, jadi disingkat dengan Y, Yurdisi, T-nya Tukler, terus yang B-nya itu Baskanle gitu ya. Atau ya gampangnya ya beasiswa dua benua ya, karena memang Turki ini terbagi dua benua ya. Yang Istanbul itu sedikit ya masuk ke benua Eropa, yang dari bawah ya, dari bawah yaitu Bursa dan seterusnya provinsi lain ke bawah itu bagian Asia. Nah, makanya disebut dengan beasiswa dua benua lah gitu ya. Bukan beasiswa dua dunia, beasiswa dua benua gitu ya. Ya, apa aja cakupan beasiswa yang dari YTB? Nah, di sini akan saya coba bagi yaitu beasiswa sarjana ya, untuk sarjana. Untuk tahun 2021 ya, ini kita cerita tentang beasiswa tahun 2021, yaitu biaya pendidikan. Jadi kita diberikan biaya kuliah sampai selesai ya, sampai lulus. Terus kita mendapatkan gaji bulanan 800 TL ya, Turkish lira per bulan. Nanti teman-teman tinggal cari di internet berapa, convert aja 800 lira ke rupiah seperti itu. Itulah yang kita dapat per bulan. Lalu untuk sarjana ya, untuk S1 ya ini ya, dapat asrama gitu ya, dapat asrama seperti itu. Jadi asramanya gratis. Jadi teman-teman kalau udah meraih beasiswa YTB itu akan langsung dapat notifikasi di mana tempat asramanya. Biasanya tidak terlalu jauh dengan kampus. Ya, biasanya tidak terlalu jauh dengan kampus seperti itu. Yang keempat yaitu dapat asuransi kesehatan. Nah, dapat asuransi kesehatan. Jadi kalau sakit bisa kita pakai asuransi itu untuk datang ke rumah sakit negeri gitu ya. Bisa ya. Saya sendiri pernah seperti itu menggunakan akses ini. Dan teman-teman lain juga sama di sini yang beasiswa pemerintah Turki. Lalu dapat tiket pesawat ya, dapat tiket pesawat pergi gratis. Kalau teman-teman lihat untuk tiket pesawat Jakarta Turki itu lumayan ya, lumayan sekitar 8 sampai 11 jutaan lah ya. Nah, tiket pesawat yang diberikan kepada kita itu tiket pesawat ini Turkish Airlines. Jadi pesawatnya ya punyanya pemerintah lah. Kalau dalam gampangnya itu kayak Garudanya orang Indonesia lah seperti itu. Nah, kita diberikan tiket itu. Jadi dapat tiket pesawat. Ya. Lalu kursus bahasa Turki 1 tahun. Jadi sarjana sebelum masuk ke kelas, jadi wajib mengikuti kursus bahasa 1 tahun seperti itu. Walaupun nanti jurusannya misalkan mensyaratkan memakai bahasa selain bahasa Turki, misalkan bahasa Inggris gitu ya, tetap wajib mengikuti kelas Turki. Dalam bahasa gampangnya yaitu kelas Tomer lah gitu, sering terdengar. Tomer itu seperti kursus bahasa 1 tahun lah. Lalu lama programnya ini 1 tahun ini yaitu kursus bahasanya, ditambah 4 sampai 6 tahun itu tergantung program S1-nya misalkan ya. Jadi masing-masing jurusan itu berbeda durasinya seperti itu untuk S1 gitu. Misalkan kesehatan dan beberapa jurusan teknik dan sosial lainnya itu berbeda semuanya. Jadi tergantung
durasi waktunya seperti itu. Nah, beasiswa selama proses perkuliahan kita, beasiswa itu tetap diberikan kepada kita seperti itu. Nah, ini untuk yang S1 ya, untuk yang sarjana. Lalu gimana yang pasca sarjana, yaitu untuk S2 dan S3? Nah, untuk beasiswa pasca sarjana yang untuk S2, S3 sama biaya pendidikan sampai selesai gitu ya, sampai lulus. Nah, gaji bulanannya, nah ini untuk tahun 2021 ya, itu 1.100 Turkish lira per bulan, dan S3-nya 1.600 lira per bulan. Saya cek di beberapa internet untuk sekarang ya. Saya cek hari ini masih memakai informasi yang lalu, yaitu S2 dapat 950, S3 dapat 1.400. Padahal sudah mulai tahun 2020 ini udah berubah kebijakan beasiswa YTB, yaitu menaikkan jumlah gaji ya, jumlah biaya intensif bulanan untuk penerima beasiswa. Jadi 1.100 dan 1.600 per bulan. Itu untuk S2 dan S3. Nah, ini bedanya untuk S1 dan S2 dan 3 itu ya tentang akomodasi atau asrama. Jadi diberikan pilihan untuk mahasiswa S2 dan S3 mau tetap di asrama atau dapat 550 lira ya. Ini tinggal opsional pilihan. Tapi kalau untuk mahasiswa S1 itu wajib di asrama, teman-teman. Kalau untuk S2 dan S3 itu opsional. Jadi kalau yang ingin di asrama ya, memilih tinggal di asrama, dia tidak dapat uang 550 lira. Tapi kalau memilih keluar dari asrama, artinya barengan gitu ya. Misalkan saya dengan 3 orang teman-teman Indonesia lain patungan ngontrak rumah. Nah, kita bisa ajukan 550 lira ini sebagai tambahan. Jadi bisa aja. Jadi misalkan mahasiswa S2 nggak mau nih di asrama ya, nggak mau di asrama, bisa mengajukan untuk mendapatkan 550 lira seperti itu. Nah, jadi tinggal ditambahkan aja 1.100 tambah 550. Jadi 1.650 lira per bulan dia dapat seperti itu. Gitu juga untuk S3. Jadi dapatnya 2.150 per bulan gitu ya. Dan biasanya yang untuk teman-teman di sini ya ada yang di asrama dan lebih banyak ngontrak mereka. Jadi barengan seperti itu. Ya tentu lebih ada plus minus ya, tinggal di asrama atau di kontrakan gitu. Tapi kalau untuk yang berkeluarga ini seperti saya yang S3 dan berkeluarga, tentu saya nggak mungkin tinggal di asrama. Jadi harus ngontrak. Jadi saya mengambil opsi tambahan 550 lira. Nah, opsional ini di informasi beasiswa yang di internet dalam bahasa Indonesia itu belum ada opsional 550 lira ini. Jadi teman-teman yang mendengarkan video ini ya, ini informasi buat teman-teman. Kalau untuk mahasiswa S2 dan S3 itu ada tambahan ya. Pilihan opsional mau di asrama atau atau mendapatkan uang 550 lira. Tapi kalau masih dia masa di asrama, masa awal ya, kursus bahasa 1 tahun, saya sarankan sih teman-teman tetap di asrama dulu, karena nanti akan kita berusaha melatih bahasa Turki kita 1 tahun seperti itu. Jadi untuk tahun kedua ya, pas saat masuk ke kelas sesuai jurusan kita, baru teman-teman boleh memilih opsi mau tetap lanjut di asrama atau memilih opsional mendapatkan uang. Nah, untuk asrama sendiri ya, untuk S1 dan S2, S3 itu ada asrama pemerintah, KYK namanya kalau teman-teman nanti udah kesini, KYK, atau yang asrama yayasan seperti Ozel seperti itu, yang spesial gitu ya. Jadi ada tergantung nanti pada pemberian tawaran nanti pada saat teman-teman menerima beasiswa Turki, nanti akan ada informasi teman-teman akan di KYK atau di asrama yayasan. Saya dulu dapat di asrama yayasan Ozel gitu.
dan teman-teman yang lain dapat di negeri yang pemerintah. Untuk plus minusnya nantilah bisa kita tanya jawab nanti di grup intensif ya, kalau ingin mau bertanya gitu. Untuk asuransi kesehatan tuh sama, saya pribadi pernah menggunakan ini. Tiket pesawat juga sama, diberikan fasilitas ya, Turkish Airlines. Terus kursus bahasa Turki 1 tahun. Nah, misalkan nih teman-teman yang S3, daftar pilih jurusan bahasa Inggris. Nah, nanti kuliah pakai bahasa Inggris. Tetap wajib 1 tahun kursus bahasa Turki, itu wajib teman-teman semuanya. Namun, beasiswa Turki ini lebih banyak yang menyediakan beasiswanya memakai bahasa Turki seperti itu. Jadi nanti bisa kita bahas lah. Lalu lama program ya, untuk S2 itu 1 tahun kursusnya tambah 2 tahun kuliahnya gitu. Untuk S3 1 tahun kursusnya 4 tahun kuliahnya. Seperti itu ya teman-teman ya, untuk beasiswa pasca sarjana untuk S2 dan S3. Nah, lanjut yaitu kriteria usia. Jadi untuk beasiswa Turki ini ada kriterianya. Jadi untuk S1 itu maksimal 20 tahun ya. Jadi kalau teman-teman sekarang masih 20 tahun ya, masih bisa mengapply itu. Tapi kalau sudah 21 tahun, nah itu sudah tidak bisa. Yang untuk S1 ya, S2 juga 30 tahun dan S3 juga 35 tahun. Ya, ada beberapa informasi tanya ke saya gitu, gimana Dini loh gitu ya. Kalau saya tertarik, saya tanya usianya berapa bang? Berapa kak? Udah 37, berarti udah nggak bisa. Jadi bisa mencoba beasiswa yang lain seperti itu ya. Jadi punya kriteria usia. Nah, apa yang lain lagi? Nah, kriteria akademik ini ya teman-teman ya. Untuk jenjang S1 itu minimal 70%. Kalau kita coba ini convert ya, mungkin rata-rata nanti nilai rapor ya atau nilai hasil ujian teman-teman itu 7 dan 8 seperti itu. Kira-kira seperti itulah. Untuk S2 ya di atas 3 IPK-nya, di atas 3. Untuk S3 juga IPK-nya di atas 3 lah. Nah, untuk jenjang kesehatan ya ini seperti kedokteran, nanti teman-teman memilih kedokteran, farmasi, pokoknya tentang medis itu minimal 90%. Artinya nilai teman-teman itu banyak yang 9 gitu ya. Banyak yang 9 nilainya. Atau 8 ke atas lah, 9. Nah, ini. Namun ya kriteria akademik ini syarat juga. Namun misalkan ada yang mau daftar untuk S2 ya, IPK-nya nggak nyampe 3 nih. Atau S3, IPK-nya nggak nyampe 3. Nah, gitu. Apakah masih boleh mendaftar? Boleh. Nggak ada salahnya dicoba kan. Karena kan mungkin memang letak seleksi beasiswa itu kan ya kita nggak tahu. Namanya juga kita berusaha mencoba. Mungkin kita lemah di akademik, coba tunjukkan nanti di bidang-bidang yang lain. Nanti akan kita coba bahas secara dalam intens nanti keunggulan-keunggulan apa saja yang harus kita tunjukkan ya. Itu yang penting teman-teman, coba gali apa aja yang bisa kita tunjukkan kepada panitia beasiswa nanti dalam kelengkapan aplikasi online-nya. Nah, setelah ini akan saya sampaikan yang paling urgent, yang paling sering ditanyakan, yaitu tentang bahasa. Nah, apa itu? Mari kita coba bahas tentang kriteria bahasa. Jika masih merah tanda subscribe-nya, klik, pilih lonceng, pilih semua, agar menerima notifikasi video terbaru saya. Kriteria bahasa itu sertifikat TOEFL ya, atau IELTS ya. Diperlukan, yaitu memang diperlukan untuk program yang pengantar kuliahnya bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman mau memilih studi ya, jurusannya bahasa Inggris, ya tentu ada syaratnya, yaitu melampirkan sertifikat TOEFL atau IELTS. Namun, ya, kalau teman-teman kesusahan nih bahasa asingnya, bahasa Inggrisnya, mungkin bisa berbicara tapi lemah dalam grammar sehingga TOEFL-nya itu anjlok, atau mungkin memang kemampuan bahasa Inggris kita itu
dasar banget atau bisa dibilang nggak ada gitu ya. Maka teman-teman mau tidak mau harus memilih opsi, yaitu dengan mengambil jurusan yang berbahasa Turki. Nah, nanti teman-teman, kabar baiknya memang kalau udah memilih bahasa Turki, teman-teman berangkat, dan khususnya nggak di Indonesia, kursus bahasa Turki itu di Turki. Artinya teman-teman langsung nyemplung ya bahasa Jawa, langsung masuk ke dalam dunia Turki, dan di situ Anda berlatih bahasa Turkinya, speakingnya, writingnya, ya, readingnya, listeningnya, semua itu. Artinya kita nyemplung langsung, masuk langsung di situ. Nah, disitulah kita kursus, nanti ada kursus bahasa Turki ya, Tomer yang 1 tahun itu ada 4 tingkatannya. A1, A2, B1, B2, oh ya 5 tingkatan. C1 ya. Ya, A1, A2, B1, B2, C1. Nah, kalau teman-teman yang penerima beasiswa Turki wajib harus selesai sampai J1 atau dalam bahasa Turkinya J1 ya, C1. Jadi wajib dapat sertifikat J1 nanti atau sertifikat C1. Sertifikat itulah teman-teman yang kasih ke departemen atau ke fakultas, maka setelah itu otomatis langsung. Jadi beasiswa Turki itu memang dia connecting ya. Jadi kalau kita udah mendaftarkan beasiswa, maka kita langsung terdaftar di kampus seperti itu. Kita udah jadi mahasiswa, walaupun kita masih kursus bahasa, kita udah jadi mahasiswa. Maka setelah selesai kita kursus bahasa, dapat sertifikat J1, tinggal kita langsung aja kasih ke departemen atau ke fakultas. Maka otomatis kita langsung aktif, dan semester depan udah bisa mulai kuliah, seperti masuk kelas. Nah ini ya teman-teman ya, kalau teman-teman memilih memakai bahasa mana nanti, tergantung disesuaikan aja ya, milih bahasa Turki atau bahasa Inggris. Oke, kita next ya. Nah, tahapan seleksi. Tahapan seleksi ini pertama ya, saya bilang ini prosesnya panjang ya, kurang lebih 7 bulan. Yaitu dari daftar registrasi ya, umumnya memang dari Januari sampai Februari itu setiap tahun itu proses pendaftaran beasiswa Turki itu. Lalu kalau sudah closing ya, sudah ditutup pendaftarannya, maka kita tinggal menunggu waktu sekitar 2-3 bulan. Kita harus pantengin tuh, harus sering cek email atau sering cek sistem aplikasi ya, TBBS kita, sering, karena informasi di situ nanti. Lulus nggak kita, lulus administrasi nggak. Misalkan di email kita itu sering, Anda lulus administrasi. Nah, maka nggak lama kemudian ya, sekitar 2 atau sampai 1 bulan itu akan dapat informasi email baru bahwa kita akan diundang wawancara, khususnya di Jakarta ya. Biasanya sih untuk pada tahun 2018, saya waktu 2018 diterima itu di 2 tempat wawancaranya itu, di Jakarta dan di Aceh. Jadi karena memang untuk Aceh sendiri, mungkin kenapa harus ada Aceh ya, karena mungkin bangsa Turki ini kan punya hubungan yang erat dengan Aceh seperti itu. Terbukti karena beberapa tentara Turki Utsmani ada dimakamkan di Aceh. Mungkin hubungan itu yang masih kuat seperti itu. Sehingga di Turki ini memang banyak ya mahasiswa Aceh seperti itu. Namun ya untuk yang provinsi-provinsi lain juga tak kalah banyak seperti itu. Nah, artinya apa teman-teman? Tempat wawancara itu bisa nanti menyusul. Bisa di Kudubes atau di hotel. Waktu saya di Indonesia di hotel, dan dibedakan untuk yang pasca sarjana dengan yang sarjana, waktunya dan tempatnya seperti itu ya. Nah, setelah kita wawancara ya, nanti gimana tentang wawancaranya nanti bisa kita perdalam. Nah, prosesnya seperti apa dan sebagainya nanti bisa kita saling sharing ya, seperti itu boleh nanti kita perdalam. Dan setelah selesai wawancara, maka akan ada hasil nominasi. Nah, seperti itu. Hasil nominasi ini ya yang membuat kita itu deg-degan. Saya pribadi ya, ketika menerima
hasil nominasi itu wah, pada saat situasi yang luar biasa menurut saya, karena pada tahun 2018 itu saya alhamdulillah dapat 2 kesempatan ya, 2 kesempatan, satu beasiswa Turki dan satu lagi beasiswa kursus ya bahasa Mandarin itu di Taiwan seperti itu dapat. Jadi hasil coba saya pilih, saya renungkan, akhirnya saya berangkat memilih Turki seperti itu. Nah, ini tahapan seleksinya ya teman-teman ya. Nah ini sebagai pemuncaknya ya teman-teman di video ini, yaitu beasiswa pemerintah Turki ini yaitu hanya satu aplikasi ya. Kalau teman-teman misal belum lulus di tahun lalu atau 2 tahun lalu, aplikasi itu masih bisa digunakan. Jadi Anda tinggal, misalkan lupa passwordnya, tinggal Anda ketik aja lupa password, nanti akan ada notif ke email Anda, nanti tinggal diperbaiki passwordnya dan selesai. Nah, aplikasi inilah nanti yang akan kita lengkapi, karena memang persiapan aplikasi ini ya perlu disiapkan dengan baik kelengkapannya seperti, karena memang harus banyak isiannya seperti itu. Nah, teman-teman yang belum mendapatkan beasiswa ini, aplikasinya itu hanya satu slide, artinya seperti biasa tampilannya. Nanti kalau udah dapatkan beasiswa Turki, nanti akan ada bisa di swipe ya. Jadi ada dua sisi aplikasi. Itu nanti akan saya tunjukkan ya nanti di grup ya. Nanti kalau kita ngobrol intens ya, lebih panjang, nanti akan saya tunjukkan slide-nya itu, antara slide awal yang teman-teman nanti apply dengan slide yang kedua, yaitu di situ informasi tentang berapa nominal ya, beasiswa yang masuk per bulan, informasi dan sebagainya ya, batasan berapa asuransi kita, tempat di mana kita asrama, lengkap di slide 2 penerima aplikasi itu ya. Nah, di aplikasi inilah teman-teman bisa mengeluhkan, mencari informasi, bertanya. Jadi bisa dipakai dari awal. Jadi kita bisa bertanya kepada panitia beasiswa itu, gimana nih? Nah, saya ingin pulang ke Indonesia misalkan, bisa nggak? Saya masih berlaku nggak beasiswa saya? Jadi apapun keluhan kita, misalkan di asrama ini nggak nyaman, di asrama terlalu ribut, kan kita ingin konsen belajar, kita bisa mengirim pesan ke aplikasi itu. Kita kirim pesan, kita bilang kalau saya tidak cocok di asrama ini, bisa nggak saya dipindahkan? Bisa, nanti akan direspon, itu akan dicarikan oleh mereka, kita akan dipindahkan seperti itu. Nah, apapun keluhan, apapun informasi ya, bisa dikirim pesan di situ. Saya pribadi sudah berapa kali kirim pesan ya ke YTB. Nah, karena memang saya sudah berkeluarga ya, 2018 saya dapat beasiswa ini, dan sekarang ya saya sering pulang pergi. Nah, nanti bisa kita saling tanya lah lebih dalam ya di intens nanti. Sebab untuk mahasiswa S3 ini memang berbeda dengan S2 dan S1 ya, tentu ya. Apalagi yang sudah keluarga, udah ada anak ya, pikirannya kan udah banyak. Tentu banyak hal yang harus dipersiapkan. Nanti bisa ditanya lebih intens, sharing di grup lain seperti itu. Oke ya teman-teman semuanya, inilah seputar tentang pengenalan beasiswa YTB, beasiswa pemerintah Turki. Teman-teman yang menyaksikan video ini, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan ya. Dan saya doakan mudah-mudahan Anda semua yang menyaksikan video ini bisa mengambil manfaat ya, bisa mengambil manfaat dan bisa pergi ya ke Turki dan mengejar cita-cita Anda dan meraih ya sesuai harapan Anda, membangun diri, menambah keilmuan dan menambah pengetahuan, meningkatkan budi pekerti dan memajukan bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.